Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Sunartono Vardana, NIM 2024 10 10 2052 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan praktikum modul 7 Data Mining yaitu Naive Bayes Classification, di mana tugasnya yaitu untuk soal yang pertama, ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Teruskan akurasinya untuk masing-masing dataset. Carilah sebuah kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi baik dari data asli. Itu untuk soal nomor 2. Langsung saja. Di sini yang pertama kita lakukan yaitu import library Panda. Kemudian di sini kita form scalar model selection import train test split. Nah, di sini kita gunakan untuk menggunakan data training dan juga data testingnya. Nah, di sini form scalar naive Bayes import Gaussian NP. Nah, di sini berfungsi untuk menggunakan metode naive Bayesnya. Kemudian di sini, kita sudah tambahkan dataset iris dan juga adultnya. Di sini pertama kita buat variabel untuk menampung dataset irisnya. Nah, di sini kita gunakan pdret CSV untuk membaca file dataset iris CSV-nya. Nah, di sini fungsi dfiris.add yaitu menampilkan dataset dari 5 indeks pertama. Jadi terdapat sepaleng, sepalwidth, petaleng, petalwidth, dan juga variety. Kemudian di sini kita menentukan data dan targetnya. Di sini untuk data iris itu kita hapus dari kolom variety-nya. Nah, untuk kolom variety kita gunakan untuk variabel targetnya. Nah, sudah di sini akan kita tampilkan untuk data irisnya yang setelah dihapus kolom variety-nya. Nah, jika tidak ada, di sini kita tampilkan untuk targetnya. Nah, di situ ada kolom variety tadi dengan ada setosa, setosa, setosa. Nah, di sini kita lakukan testing menggunakan xtraining, xtesting, ytraining, ytesting. Nah, di sini untuk target size-nya yaitu 0,2 sesuai soal tadi, lalu random step-nya 100. Di sini kita gunakan 100 untuk tidak mengubah hasil prediksinya. Nah, di sini itu test size-nya itu ada 0,2, 0,3, 0,4. Nah, di sini model gunakan Gaussian NP. Sudah, nah di sini kita mencari akurasi data testing 0,2. Nah, di sini fungsi model.fit xtrain ytrain itu untuk mengisi data yang akan diprediksi, yaitu ada xtrain dan juga ytrain. Nah, di sini kita tampilkan untuk akurasinya menggunakan model.score dengan fungsi dari model.score ini sendiri yaitu untuk mengecek hasil prediksi menggunakan Gaussian NP-nya yang tadi ini. Langsung saja kita run hasilnya. Nah, untuk data tes yang 0,2 tingkat akurasinya yaitu 0,97. Untuk data tes yang 0,3 tingkat akurasinya 0,96. Data tes yang 0,4 tingkat akurasinya 0,97. Nah, di sini kita kombinasikan antara sepaleng, sepalwidth, dan juga petalwidth. Nah, di sini pada dataset iris itu tadi kita hapus kolom petalengnya. Nah, di sini kita bisa lihat kolom petalengnya sudah tidak ada. Nah, di sini kita lakukan training untuk kombinasi yang tadi. Nah, dengan sama ini untuk test size-nya itu 0,2, 0,3, dan 0,4, dan random state-nya 100. Kita gunakan model Gaussian NP. Di sini model .fit itu tadi fungsinya untuk mengisi data yang akan diprediksi. Lalu untuk model score-nya itu untuk hasil prediksinya yang menggunakan Gaussian NP. Di sini kita bisa lihat data tes 0,2 itu tingkat akurasinya 0,97, data tes 0,3 tingkat akurasinya 0,96, data tes 0,4 dengan tingkat akurasinya yaitu 0,97. Nah, di sini kita akan kombinasikan antara sepalwidth dan juga petal.
with. Nah, di mana di sini kita akan gunakan fungsi drop untuk menghapus kolom sepal length. Langsung saja kita tampilkan. Nah, di sini kolom sepal length-nya sudah tidak ada. Nah, di sini kita lakukan data training sama seperti yang tadi ya. Untuk lakukan training untuk sepal length, kombinasi sepal width dan juga petal width. Langsung saja ini sudah di run, sehingga untuk hasilnya yaitu data tes 0,2 dengan tingkat akurasi 0,97, data tes 0,3 dengan tingkat akurasi 0,96, dan juga data tes 0,4 dengan tingkat akurasi 0,97. Nah, kita menuju dataset yang kedua yaitu adult.csv. Nah, di sini kita tampilkan buat variabel df adult untuk menampilkan dataset adult.csv digunakan perintah pd.readcsv. Untuk df adult.head ini untuk menampilkan 5 indeks data teratas. Di sini kita bisa lihat untuk dataset adult.csv-nya. Kemudian di sini kita akan menghapus data bertipe string. Nah, di sini kita gunakan fungsi drop untuk menghapus kolom workplace, education, marital status, occupation relationship, race, native country. Nah, di sini kita hapus. Sudah. Kemudian di sini untuk menentukan data dan targetnya. Nah, di sini untuk datanya untuk targetnya yaitu gunakan income. Nah, kemudian datanya itu data income itu kita hapus di sini pada variabel data adult. Nah, gunakan fungsi drop. Nah, di sini targetnya gunakan data income-nya, kolom income. Nah, di sini kita tampilkan untuk targetnya yaitu kolom income itu tadi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita untuk buat variabel gender. Nah, di sini itu membuat dummies-nya dengan data adult gender. Nah, di sini gender.add untuk menampilkan 5 indeks paling atas. Kemudian di sini gunakan kita buat variabel. Nah, di dalamnya yaitu ada pd.concat. Nah, di sini untuk fungsi pd.concat itu sendiri yaitu menggabungkan input dan juga dummies-nya. Dummies yang ini tadi. Nah, di sini ada data adult dan juga gender. Nah, kolom data adult dan juga gender. Nah, kemudian di sini kita hapus gender yang female, kolom gender yang female. Nah, kemudian di sini akan kita tampilkan adult dan head 10. Nah, di sini 10 itu tampilan 10 indeks paling atas. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita lakukan training untuk test size-nya yaitu 0,2, 0,3 dan 0,4 dengan random state-nya 100. Nah, di sini kita bisa lihat model fit itu berfungsi untuk mengisi data yang akan diprediksi yaitu menggunakan X-train dan juga Y-train. Nah, di sini untuk model score-nya itu untuk mengecek hasil prediksinya menggunakan Gaussian NP. Langsung saja kita run. Untuk data tes yang 0,2 itu tingkat akurasinya 0,80. Untuk data tes 0,3 tingkat akurasinya yaitu 0,80. Untuk data tes 0,4 tingkat akurasinya yaitu 0,79. Langsung saja kita gunakan kombinasi yang selanjutnya yaitu di sini kita hapus kolom ini VNL, WGT, capital gain, capital loss. Langsung saja kita tampilkan. Nah, ini data kolom yang dihapus tadi sehingga menyisakan yang ini saja. Lalu di sini kita lakukan training untuk yang kombinasi yang terbaru dengan target set-nya 0,2, 0,3, 0,4 dan juga random state-nya 100. Sama seperti sebelumnya metodenya yaitu di sini untuk hasil akhirnya yaitu data testingnya 0,2 dengan tingkat akurasi 0,8. Untuk data tes yang 0,3 dengan tingkat akurasi 0,81
dan juga data tes 0,4 dengan tingkat akurasi 0,81. Nah, di sini kita lakukan kombinasi yang selanjutnya, yaitu menghapus kolom hours per week. Nah, di sini kolom hours per week-nya udah dihapus. Di sini kita melakukan training untuk kombinasi yang terbaru, sama langkah-langkahnya. Nah, untuk hasil akhirnya yaitu data tes 0,2 dengan tingkat akurasi 0,80 dan data tes 0,3 dengan tingkat akurasi 0,80 dan data tes 0,4 dengan akurasi 0,80. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.